Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang replikasi DNA pada mata kuliah biologi sel. Nah, apa itu replikasi ya? Jadi replikasi itu adalah perbanyakan diri menghasilkan produk baru yang sama dengan dirinya. Jadi DNA ya, ketika melakukan replikasi, jadi pada satu untai DNA ya. Jadi satu DNA jadi kan ada untai ganda ya, double strand ya. Jadi DNA orang tua yang double strand itu diubah menjadi dua molekul DNA anak yang identik. Nah, jadi replikasi itu adalah perbanyakan DNA menghasilkan produk baru yang sama dengan dirinya. Artinya dari DNA orang tua kemudian direplikasi menghasilkan dua molekul DNA anak yang identik. Jadi pada tingkat molekul kimia hanya DNA yang dapat melakukan replikasi dengan pengecualian RNA genom virus ya. Jadi pada tingkat molekul kimia hanya DNA yang dapat melakukan replikasi. Nah, ada pengecualiannya yaitu pada RNA genom virus. Artinya genom virus RNA itu bisa melakukan replikasi menggunakan template DNA inang. Model replikasi DNA itu adalah pola semi konservatif ya. Jadi pola semi konservatif itu dua utas DNA ya, pembentukan heliks ganda DNA itu akan direplikasi ya, masing-masing utas menjadi utas yang baru. Jadi dua utas DNA itu akan direplikasi. Nah, satu adalah utas yang baru dan satunya adalah utas yang lama. Itu disebut dengan semi konservatif. Nah, terdapat titik asal replikasi atau ori. Jadi, replikasi itu akan berjalan kalau ada titik ori. Jadi, hanya DNA yang memiliki titik ori lah yang akan melakukan replikasi. Nah, kemudian sintesis DNA itu bergerak dwi-arah atau uni-arah dengan pertumbuhan 5-3 ya. Jadi, DNA akan disintesis mulai dari titik ori. Kemudian nukleotida baru tadi ditambahkan pada ujung 3OH. Nah, selanjutnya replikasi itu berjalan secara bertahap atau disebut juga dengan fragmen Okazaki. Berikut adalah model replikasi DNA semi konservatif ya. Nah, ini adalah DNA semi konservatif. Jadi proses replikasinya. DNA ini memiliki dua utas. Nah, kemudian masing-masing utas itu akan menghasilkan utas yang baru. Nah, ini disebut dengan semi konservatif. Nah, kalau ini adalah konservatif ya. Jadi utas DNA yang lama, misalnya DNA orang tua, dua utas ini akan menghasilkan dua utas baru dan dua utas lama ya. Kemudian dispersif. Oke, bentuknya seperti ini ya. Replikasi DNA itu dimulai pada titik ori, origin of replication. Itu titik ori itu tempat dimulainya dilakukannya replikasi. Itu hanya DNA yang mempunyai titik ori lah yang dapat bereplikasi. Titik ori itu adalah runtutan basa yang menjadi tanda atau signal bagi polimerase DNA untuk memulai replikasi. Misalnya pada polimerase DNA E. coli ada satu protein namanya DNA-A itu berfungsi mengenal titik ori pada proses replikasi. Jadi polimerase DNA yang dimiliki oleh bakteri Escherichia coli terdapat satu protein namanya DNA-A yang memiliki fungsi untuk mengenali titik ori. Sehingga
replikasi itu bisa berjalan. DNA dari spesies asing, misalnya virus, dapat bereplikasi pada suatu sel spesies yang lain, misalnya sel inang, hanya akan terjadi bila DNA polimerase dari sel tersebut dapat mengenali titik ori dari DNA spesies sel inang. Jumlah ori dalam suatu DNA itu beragam ya. Kalau pada bakteri itu ada satu, kromosom bakteri itu satu, pada kromosom eukariot itu banyak, dan kemudian ada plasmid F itu ori T dan ori V. Ya. Proses replikasi DNA serta protein dan enzim yang terlibat ya. Jadi proses replikasi itu ada pengudaran heliks ganda. Di sini ada enzimnya, ada helikase ya, berfungsi untuk mengudar heliks ganda. Heliks ganda itu kan berpilin-pilin ya, sehingga dia supaya tadi lepas gitu kan. Jadi antara satu utas yang satu dengan utas yang lainnya itu terurai. Nah, itu dengan helikase. Kemudian untuk enzim girase itu menghilangkan tegangan pada pangkal percabangan replikasi. Kemudian ada protein put, itu mencegah utas tunggal bergabung membentuk kembali heliks ganda. Yang kedua, sintesis utas baru. Proses replikasi juga mensintesis utas yang baru. Polimerase RNA itu sintesis RNA primer. Polimerase DNA 3 sintesis perpanjangan utas DNA baru. Ini adalah enzim-enzim yang berperan ya. Kemudian ada polimerase DNA 1, itu pengisian celah antara dua fragmen Okazaki dan membuang RNA primer. Dan terakhir adalah ada enzim ligase, itu untuk menyambung dua fragmen Okazaki. Berikut adalah gambaran dari informasi genetik ya. Ini sampelnya bakteri ya di sini dengan kromosomnya tunggal dan sirkuler, kromosomnya berlingkar ya. Gambar ini memberikan gambaran bagaimana informasi genetik itu digunakan ya dalam sel ya. Jadi ada versi di mana di sini merupakan overview ya tentang informasi genetik ya, mulai dari proses transkripsi, kemudian translasi, di mana ekspresi gen tuh ya. Jadi informasi genetik itu digunakan dalam sel untuk memproduksi protein yang dibutuhkan oleh sel, tentunya memiliki fungsi tertentu ya. Jadi DNA itu akan terekspresikan ya melalui proses namanya transkripsi, kemudian ditranslasi dan akhirnya menjadi protein. Kemudian juga DNA dilakukan rekombinasi ya. Jadi ekspresi salah satu bentuk dari informasi genetik, ekspresi gen. Yang kedua adalah rekombinasi ya. Informasi genetik yang dapat ditransferkan antara sel pada generasi yang sama. Jadi penggabungan ya. Penggabungan dua material genetik ya dari sel yang satu ke sel yang lainnya, misalnya DNA inang misalnya dengan DNA target nih. Itu namanya rekombinasi, penggabungan dua DNA ya dari dua sel yang berbeda. Kemudian replikasi. Nah, ini yang sedang saya jelaskan pada hari ini. Dari sel orang tua, jadi DNA orang tua tadi akan direplikasi, itu yang dapat ditransfer di antara DNA orang tua kepada keturunan. Jadi replikasi tadi apa? Perbanyakan DNA ya, dan akan menghasilkan material genetik yang sama persis dengan DNA orang tuanya. Nah, sel itu menggunakan informasi genetik ya, yang mengandung DNA untuk membuat protein, termasuk di dalamnya enzim. Ya. Informasi ini akan ditransfer ke generasi selanjutnya. Oke, ini adalah alur dari informasi genetik.
Oke, kita bisa lihat pada gambar ini adalah gambaran dari DNA double helix ya. Jadi ada dua utas. Di sini ada parental strand, jadi utas orang tua ya, dimana memiliki beberapa pasang basa yang akan dilakukan replikasi ya. Di sini ada timin, adenin, sitosin, guanin, dan ada gula deoksiribasa serta fosfat. Jadi double helix DNA orang tua itu akan berpisah ya. Nah, jadi melalui ikatan hidrogennya akan dilemahkan di antara nukleotida. Nah, pada ujung DNA tersebut ya pada utas, jadi akan terurai antara satu utas dengan utas yang lainnya. Nah, satu utas ini akan disintesis menjadi utas baru dan satu utasnya lagi juga akan disintesis dengan menghasilkan utas yang baru, yang seperti sudah dijelaskan disebut dengan pola semi konservatif tadi ya. Banyak enzim yang berperan dalam proses replikasi ya. Nah, ikatan hidrogen akan terbentuk di antara komplementer yang nukleotida komplementer yang baru ya, dan tiap-tiap utas orang tua, template orang tua tadi akan membentuk pasang basa yang baru. Misalnya timin akan berpasangan dengan adenin, guanin dengan sitosin dan seterusnya. Dan fungsi enzim di sini untuk mengkatalisis membentuk ikatan fosfat, gula fosfat ya di antara sekuen nukleotida pada tiap-tiap utas anak yang dihasilkannya. Nah, berikut adalah enzim penting pada proses replikasi DNA, ekspresi dan perbaikan DNA ya. Sini. Jadi kita lihat di sini pada tabel ini ada DNA girase. DNA girase itu adalah sebuah enzim yang memiliki fungsi untuk merelaksasikan supercoiling pada replikasi garpu ya, yang tadi gambarnya sudah dijelaskan. Kemudian ada DNA ligase, itu untuk membuat ikatan kovalen sehingga menggabungkan utas DNA ya. Jadi fungsi ligase itu menyambungkan utas DNA yang terurai ya. Nah, penggabungan fragmen Okazaki dan segmen baru tentunya. Ini pada proses juga perbaikannya DNA. Kemudian DNA polimerase, ini fungsinya untuk mensintesis DNA sebagai proofreading dan perbaikan DNA. Kemudian ada enzim endonuklease, itu fungsinya untuk memotong tulang belakang DNA ya pada utas DNA, memfasilitasi perbaikan DNA dan insersi DNA. Kemudian ada eksonuklease, itu memotong DNA dari ujung DNA dan juga memfasilitasi perbaikan DNA. Kemudian juga ada ribozim ya. Ini adalah enzim RNA yang membuang intron dan memotong ekson secara bersamaan. Kemudian ada transposase, ini enzim yang berfungsi untuk memotong DNA meninggalkan satu utas sehingga menghasilkan DNA dengan ujung sticky end ya, ujung lancip ya. Ini adalah beberapa enzim yang berperan pada proses replikasi, ekspresi gen, dan perbaikan pada DNA. Berikut ini adalah kesimpulan dari proses replikasi DNA ya. Replikasi DNA POC ya. Di sini ada enzim ya, enzim yang berperan untuk tadi ya mengurai utas DNA orang tua ya yang double helix ya. Kemudian ada protein yang menyebabkan kestabilan DNA parental. Kemudian juga ada utas leading ya, ini untuk mensintesis secara langsung, jadi sintesis satu. Nah, ada leading strand, jadi leading strand itu dimana utas DNA direplikasi ya secara langsung dengan bantuan enzim DNA polimerase. Nah, kemudian ada lagging strand. Nah, lagging strand ini
DNA disintesis secara diskontinu atau tidak langsung ya. Dengan bantuan RNA polimerase akan mensintesis primer RNA pendek, kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase, sehingga di sini terbentuk adanya fragmen Okazaki. Nah, kemudian peranan DNA ligase di sinilah untuk menyambungkan fragmen Okazaki tersebut ya. Jadi DNA polimerase ini akan mendigest primer RNA, kemudian mengubahnya menjadi DNA supaya bisa disintesis ya. DNA ligase itu untuk menyambungkan fragmen yang terputus tadi atau fragmen Okazaki ya, pada utas lagging. Jadi pada utas DNA orang tua itu ada utas namanya leading strand, kemudian ada utas lagging strand pada proses replikasinya. Nah, utas leading strand ini replikasinya disintesis secara kontinu langsung dengan bantuan enzim namanya DNA polimerase ya. Kemudian pada utas lagging strand ini di sini disintesis secara tidak langsung karena di sini terbentuk RNA polimerase ya, mensintesis primer RNA, sehingga primer RNA ini akan dirubah, diganti ya, atau didigest ya oleh DNA polimerase, sehingga DNA polimerase di sini akan berperan, bukan RNA ya. Kemudian terbentuknya fragmen Okazaki, kemudian ada DNA ligase di sini yang berperan untuk menggabungkan tadi bagian-bagian yang terputus ya, fragmen-fragmen yang terputus. Baik, itu saja materi hari ini dari Ibu tentang replikasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk Anda semua. Jadi fenomena replikasi itu terjadi di dalam DNA ya, ada juga pada RNA genom virus ya, yang tentunya memiliki kemampuan untuk mengenal ori ya dari DNA inangnya, tentunya seperti itu ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan riset-riset terkait ini, silahkan baca banyak artikel ataupun buku-buku tentang replikasi. Tentunya banyak sekali aplikasi riset pada keilmuan ini. Kurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.